Shalom teman-teman semuanya, apa kabar ya semuanya? Selamat hari Minggu. Nah, hari ini seperti biasa kita mau beribadah online. Nah, sebelum kita mulai ibadah online, karena saya mau tanya nih, kira-kira hari ini ada gak yang lagi, aduh aku males banget sekolah minggu, atau ada yang lagi, karena aku lagi gak enak badan nih, lagi batuk atau lagi pilek, atau ada aku semangat banget mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, ada gak? Nah, teman-teman, apapun keadaan kita tadi, ada yang semangat, ada yang lagi gak enak badan, ada yang lagi males-malesan, karena saya mau ajak kita semua untuk dapat tetap beribadah ya sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu udah baik sekali sama kita. Kita masih boleh hidup, kita boleh makan, kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita, karena saya mau ajak kita bersatu hati di dalam doa. Yuk teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah sampai hari ini. Biarlah Tuhan Yesus tolong ibadah kami pada hari ini. Tuhan, apapun kondisi kami pada hari ini, kami mau tetap memuji namamu, kami mau tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus layakkan setiap kami, supaya kami dapat berada di dalam hadirat-Mu. Berkati Tuhan setiap puji-pujian kami, supaya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga boleh mendapatkan semangat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tolong juga ibadah kami pada hari ini, mulai dari awalnya, pertengahan sampai akhirnya. Pimpin kami Tuhan, kuasai hati dan roh kami Tuhan, supaya kami boleh berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau juga tolong supaya kami dapat konsentrasi Tuhan ketika kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ayat emas Minggu 30 Januari 2022.
Yohanes 16 ayat 20. Sukacita akan berubah menjadi sukacita. Agama hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 20. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka
pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Kemudian berkatalah Daniel, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Ialah kisah mengenai Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka makan makanan yang tidak dimakan dari sesembahan ala-ala asing. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bilang kepada adik-adik supaya adik-adik mengenai makanan, adik-adik jangan milih, jangan rewel, jangan bikin sedih mama, minta ini, minta itu, harus daging, harus yang enak-enak. Padahal yang enak-enak itu belum tentu sehat. Dan adik-adik, kakak harap kalau mau cerdas, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak, minum air putih, jangan jajan, jangan makan makanan yang dari luar yang tidak sehat, atau jajan es yang bikin batuk, apalagi sekarang zaman corona. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi teladan di dalam kehidupan adik-adik. Dan firman ini berjudul tetap berharap kepada Allah walau tidak dipilih atau tidak diikutsertakan dalam suatu hal. Oke adik-adik, contoh dari berharap pada Allah bila saya tidak diikutsertakan. Misalnya waktu adik-adik sakit nih di rumah, kakak makan es krim gitu kan enak tuh es krim tuh. Nah, adik-adik tertarik, tapi adik-adik lagi dalam keadaan sakit. Nah, bisa nggak untuk tidak makan es krim? Bisa. Caranya gimana? Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak makan es krim. Nah, di situ Allah memampukan kita untuk tidak makan es krim, untuk tidak tertarik walaupun kita suka. Apalagi yang adik-adik suka, coklat, permen. Nah, itu kan enak. Kak ini juga mau gitu kan. Tapi waktu kita sakit nggak bisa makan itu karena bikin kita tambah sakit gitu loh. Jadi pada saat itu
kita untuk tidak memakan makanan yang membuat tubuh kita tambah sakit, dengan cara meminta pertolongan dari Allah kita, dan Allah kita memampukan kita untuk melakukan itu semua. Itu adik-adik contoh yang Kak Aini berikan kepada adik-adik. Setuju? Pasti setuju, karena Allah kita Allah yang sanggup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak yang kecil Tuhan, mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau makan ya Tuhan, yang diberikan orang tua kami ya Tuhan, makanan yang sehat, makanan yang menjadi tubuh kami kuat dan otak kami cerdas ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau, dan kami mau menjadi tiang-tiang gereja-Mu di masa yang akan datang ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang cerdas ya Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan Engkau, terlebih firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya bangsa dan negara kami ada dalam tangan kendali-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan ya Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu tetap berharap dan berserah kepadamu ya Bapa. Pimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan tolong juga daerah-daerah yang tertimpa musibah. Tuhan campur tangan ya Tuhan. Hiburkan yang berkesusahan ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Ekonomi keluarga yang terpuruk kiranya Engkau pulihkan, dan tetap anak-anak-Mu berharap kepada Engkau ya Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ayat emas minggu ini Ulangan 10 ayat 12. Beribadah kepada Allah dengan segenap hatimu. Shalom teman-teman semuanya, kita udah tiba di akhir acara. Nah teman-teman, sebelum kita menutup acaranya, karena Nasya mau mendoakan kita semua yang lagi sakit, yang lagi nggak semangat, atau yang kira-kira mama papanya lagi nggak enak badan, karena Nasya mau berdoa buat kita semua supaya Tuhan menyertai kita semua. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami yang telah kami lakukan semuanya, mulai dari puji-pujian, berdoa juga Tuhan, dan juga firman Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan Tuhan buat kami, dan kayaknya Tuhan berkenan juga untuk menerima setiap ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang pada hari ini Tuhan mungkin ada yang sakit Tuhan, ada yang mungkin sudah tertular COVID, atau Tuhan mungkin mereka sedang batuk pilek, siapapun itu Tuhan. Biar Tuhan Yesus boleh menjamah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ketika kami ada di dalam suatu masalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya juga Tuhan akan menyembuhkan kami. Tuhan berkatilah kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, supaya kami Tuhan boleh menjalani hari-hari kami Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu. Berkatilah Tuhan setiap sekolah yang telah kami lakukan, berkati setiap tugas-tugas kami yang ada, mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerjakan setiap tugas-tugas kami, mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan setiap orang tua kami, berikan berkat yang melimpah Tuhan buat orang tua kami, kesehatan dan juga pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap yang dilakukan oleh orang tua kami, supaya semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat segala guru-guru sekolah minggu yang sampai hari ini juga boleh mengajar. Berkati mereka Tuhan, setiap yang mereka lakukan juga Tuhan. Berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Berkati Tuhan supaya mereka juga boleh
mengerjakan pekerjaan mereka dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau tetap menjagai kami, melindungi kami, supaya ketika kami keluar Tuhan, kami boleh dilindungi oleh kuasa darah-Mu. Engkau mampukan juga Tuhan kami untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Bukan karena katamu istimewa, bukan karena kepujian.